apa yang dilakukan 10 terakhir dan tip-tipsnya seperti apa biar maksimal beribadah gitu ya. Ini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak sekali petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Bahwasanya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak riwayat, salah satunya beliau itu ketika sudah masuk 10 terakhir syadda mi'zarahu, artinya mengencangkan sarungnya ya. Ini ditafsirkan oleh beberapa ulama, beliau itu fokus beribadah dan menjauhi istri-istrinya ya, bukan tidak memperhatikan mereka tapi istilahnya nggak disibukkan dengan keluarganya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas, Masya Allah. Alhamdulillah, ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya, ini sudah hari keberapa Mas? 22 apa? 22 hari, malam insya Allah 23. Iya. Ini apa yang semestinya kaum muslimin maksimalkan, Ustaz? Apa saja tips-tipsnya mungkin? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah wa ba'd. Apa yang dilakukan 10 terakhir dan tip-tipsnya seperti apa biar maksimal beribadah gitu ya. Ini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak sekali petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Bahwasanya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak riwayat, salah satunya beliau itu ketika sudah masuk 10 terakhir syadda mi'zarahu, artinya mengencangkan sarungnya ya. Ini ditafsirkan oleh beberapa ulama, beliau itu fokus beribadah dan menjauhi istri-istrinya ya, bukan tidak memperhatikan mereka tapi istilahnya nggak disibukkan dengan keluarganya gitu kan. Nah ini banyak sekali ya, kalau kita mau 10 terakhir malah sibuk ngapain Mas? Ngomset sibuk apa lagi? Kan rame-ramenya jualan, terusnya rame jualan ya. Ya godaan ya, itu nggak terlarang, cuman jangan sampai itu semuanya terus meninggalkan, melalaikan ibadah gitu ya. Maka yang tepat adalah fokus ibadah sesuai petunjuknya Nabi. Dan misalkan kalau dia mampu karena istilahnya tidak ada komitmen bekerja gitu ya, dalam artian waktunya memang lebih fleksibel, dia nggak punya tanggungan dan seterusnya, sebisanya dia itu menunaikan iktikaf ya. 10 hari terakhir ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap Ramadan. Beliau meninggalkan aktivitas ya, terus kemudian beriktikaf selama 10 hari terakhir ya. Itu bagi yang mampu dan longgar waktunya. Kalau seandainya enggak, ya setidaknya sering-sering ke masjid ya. Dalam artian dia memperbanyak waktunya itu di masjid, mulai dari sholat, kemudian nggak segera pulang gitu kan, segera datang tapi nggak segera pulang. Kegiatan di masjid ini diikuti, terus malam harinya misalkan datang ke masjid, setelah taraweh nggak cepet-cepet pulang, misalkan tadarus ya. Kalau misalkan ya masjidnya memang dibuka untuk tidur situ, itikaf ya silahkan gabung dan seterusnya sesuai dengan kemampuan yang dilakukan oleh seorang ya. Terus kemudian jangan lupa sedekahnya, doa, zikir, dan masih banyak lagi amalan yang lain. Yang intinya itu adalah mengisi 10 terakhir ini dengan berbagai macam jenis ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas. Itu intinya itikaf sebenarnya mulai tanggal 21 itu sampai 10 hari terakhir itu, atau kita bisa niatkan setiap kali ke masjid, nanti saya kira-kira 2 jam lah atau 3 jam lah gitu. Taib. Itikaf itu yang dilakukan Rasulullah itu ya 10 terakhir, ketika sudah masuk ke hari 20 itu beliau itikaf. Dan nanti selesai Ramadan, yaitu ketika salat Id, setelah salat Id itu beliau keluar gitu ya. Itu itikafnya Rasulullah kalau memang full ya. Kalau memang nggak bisa, ini bukan itikaf sebenarnya, yaitu tadi dia sering ke masjid saja gitu. Belajar itikaf. Ya. Yang penting dia masjid-masjid itu kenapa sih kok di masjid ya? Ada banyak hal ya. Yang pertama itu memang fokus, karena di lingkungannya ini adalah ibadah semuanya. Terus perbincangannya insya Allah lah perbincangan yang minimal manfaat, bukan perbincangan yang
liar, nggak tahu arahnya dan seterusnya. Iya. Ya. Terus yang ketiga, ya selain fokus bermimpi baik, terus ini akan saling termotivasi, ya antara satu. Kalau di rumah mungkin ketika dia baca Al-Quran lelah selesai, ya. Tapi kalau dia di masjid misalkan baca Al-Quran lelah, dia selesai, kok lihat temennya masih baca terus. gitu kan, dia termotivasi. Iya. Kalau sudah nggak ngantuk baca lagi gitu. Iya. Ini keutamaan ketika memang berada di masjid. Dan tentunya masih banyak lagi dari hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan ketika berada di masjid tersebut. Ada hadisnya yang saya pernah dengar, amal tergantung pada ujungnya. Oh iya, barakallahu fiik ya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari ujungnya. Ya. Baik itu usia secara umum, ya. Kalau dia ujungnya itu bagus, dinamakan husnul khatimah dia. Atau amalan seperti Ramadan ini akhir-akhirnya, ya. Akhir-akhir dari Ramadan ini merupakan finish. Kalau diibaratkan suatu perlombaan, dia menangkan atau dia kalah dari akhirnya ini, ya. Dan sangat disayangkan terkadang orang itu malah sebaliknya. Saksikan sendiri bagaimana meriahnya di awal Ramadan, masjid-masjid penuh, taraweh penuh, tapi mulai 3 hari ke atas berturun-turun sampai hari ini disibukkan dengan yang lainnya, gitu kan. Disibukkan yang lainnya. Maka kaum muslimin perhatikan akhir-akhir dari Ramadan ini, ya. Perhatikan dengan cara memperbanyak ibadah yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau mampu silahkan beriktikaf, kalau enggak ya sering-sering ke masjid untuk menunaikan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Ustaz bisa simpulkan obrolan hari ini, Ustaz. Baik, barakallahu fiik ya. Jadi teman-teman semuanya, ini tersisa sekitar 7 hari ke depan dan inilah akhir dari Ramadan. Ma la yudraku julluh ya. Satu kaidah menyebutkan kalau kita emang nggak bisa totalitas ya keseluruhan maksimal, maka jangan tinggalkan keseluruhan pula ya. Tunaikan semampu antum semuanya, tata hati, niat untuk mendapatkan kebaikan, maksimalkan tenaga sesuai dengan yang dimiliki ya. Raih malam terbaik yaitu malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Intinya tunaikan setiap hari dari malam-malam akhir ini kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jangan tinggalkan sholat berjamaah, jangan tinggalkan sholat tarawih, tadarus di malam hari atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan hendaklah diam banyak doa ya, doa yang diajarkan Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus dibaca di malam-malam tersebut ya. Semoga kita semuanya di akhir Ramadan ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan amalan yang terbaik ya, dan semoga kita semuanya mendapat malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Amin, amin. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiikum barakallah. Insyaallah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.